Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para asatidz rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan untuk malam hari ini tentang materi toleransi dalam Islam, memahami perbedaan ijtihadi. Kita sama-sama memahami bahwasanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menebarkan rahmat kasih sayang untuk seluruh alam, menjunjung tinggi toleransi. Maka mari kita telaah bagaimana toleransi diterapkan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadi. Sebelumnya mari kita fahami kembali tentang pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berarti usaha yang sungguh-sungguh atau pengerahan segenap daya upaya. Dan secara istilah ijtihad adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh ulama yang berkompeten untuk menemukan hukum suatu permasalahan baru dalam Islam dengan menggunakan nalar dan sumber-sumber hukum Islam. Ketika tidak ada nas atau dalil yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting atau sarana ya untuk bisa mengambil dari hukum Islam, terutama untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Singkatnya, ijtihad adalah proses berpikir kritis dan analitis yang dilakukan oleh ulama untuk menemukan hukum Islam yang relevan dengan konteks zaman dengan berpegang pada sumber-sumber hukum Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, maka Nabi bertanya kepada mereka, "Fabima tahkum," ya, engkau akan mendatangi mereka kaum ahli kitab, maka kamu berhukum dengan apa? Kata Mu'adz bin Jabal, "Ahkumu bi kitabillah," aku berhukum dengan Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya, "Fa ilam tajid," kalau kamu tidak menemukan hukum dari Al-Quran bagaimana? Kata Mu'adz bin Jabal, "Ahkumu bi sunnati Rasulillah," yaitu dengan hadis, aku hukumi kepada mereka. Maka Nabi bertanya lagi, "Fa ilam tajid," kalau kamu nggak menemukan bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Kata Mu'adz adalah, "Ajtahidu bi ra'yi," aku akan berpendapat, berijtihad dengan pendapatku. Maka Nabi menepuk dadanya Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah au kama qala." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah. Artinya Nabi memberikan takrir ataupun mengiyakan ya, memberikan restu kepada Mu'adz bin Jabal untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang dihadapi pada saat tidak ditemukan dasarnya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Jadi inilah salah satu eh, dasar ya tentang perintah kepada kita untuk berijtihad, yaitu bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Dalam hal ini para ulama ya, yang punya kompetensi, mereka mengambil kesimpulan hukum tentang segala peristiwa yang terjadi, yang dalam Al-Quran atau hadis tidak ada secara tekstual, tetapi ada isyarat-isyarat yang disimpulkan dari Al-Quran ataupun hadis ataupun dari sumber-sumber hukum Islam. Yang berikutnya, yaitu ini penjelasan berikutnya ya, tentang dasar toleransi ijtihadi, baik itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam Al-Quran, banyak ayat yang memberikan
petunjuk kepada kita untuk memiliki sifat tasamuh atau toleransi. Jadi antaranya tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ini penjelasannya agak panjang ya. Karena ya Allah Ta'ala yang berhak untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai mereka. Yang kita sampaikan itu adalah dakwah. Apakah mereka menerima atau menolak itu bukan wewenang kita, itu adalah wewenang Allah Ta'ala. Bukan hanya orang biasa yang beliau dakwain, sampai pamannya sendiri Abu Thalib didakwai dengan begitu intensif sampai akhir hayat, tapi Allah tidak memberikan petunjuk kepada Abu Thalib, ya itu bukan kuasa Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kita diwajibkan berdakwah, tetapi hidayah itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran ada petunjuk untuk toleransi antar umat beragama. Ketika masa-masa periode Mekah, ada tawaran dari orang-orang kafir untuk beribadah secara bergantian. Mereka mau menyembah Allah. Kemudian saat yang lain Rasulullah disuruh menyembah berhala Tuhan mereka. Maka turunlah surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Secara akidah tegas, tidak ada toleransi, tidak bisa ditolerir tentang kepercayaan, tetapi hubungan antar sosial, antar masyarakat, ini tidak ada masalah. Kemudian keragaman hikmah, keragaman dalam hikmah ataupun pelajaran kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga saling toleransi antar umat beragama, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil itu banyak sekali isyarat-isyarat Al-Quran yang memberikan informasi kepada kita untuk senantiasa kita bersikap tasamuh. Dan contoh dari sunnah, bagaimana Nabi SAW memberikan keteladanan, baik itu di fase Mekah, bahkan di fase Madinah. Pada fase Mekah beliau berinteraksi dengan orang-orang yang bahkan non-Muslim, mengambil jasa Abdullah bin Uraikid untuk menjadi petunjuk jalan saat hijrah ke Madinah. Kemudian pada saat di Madinah pun Nabi mempekerjakan seorang anak yang masih beragama Yahudi. Bahkan ketika anak ini bekerja sama dengan pensihir Yahudi untuk mengambil rambut Rasulullah, dijadikan sebagai senjata bukhul untuk mensihir Rasulullah, beliau tidak marah, tidak dendam kepada anak ini ataupun kepada mensihirnya. Itu adalah keteladanan luar biasa. Beliau hidup berdampingan bahkan dengan orang-orang Muslim. Kemudian menghargai perbedaan. Beliau membuat atau mencetuskan at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar yang berbeda latar belakang, budaya, tetapi mereka disatukan dalam Islam. Bahkan berbeda dari sisi agama antara orang-orang kaum muslimin Yahudi dengan agama yang lainnya, Yahudi Nasrani ataupun yang lainnya yang ada di Madinah. Dan beliau mendahulukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Beliau punya otoritas untuk membuat satu hukum. Allah memberikan otoritas kepada beliau, tetapi karena beliau sebagai qudwah hasanah, pemimpin yang akomodatif, yang demokratis, maka memberikan ruang kepada para sahabatnya untuk diajak musyawarah. Bagaimana penentuan posisi pada saat perang Badar. Beliau mengakomodir usulan dari salah seorang sahabat. Bagaimana pada saat perang Uhud, apakah bertahan di Madinah atau keluar. Itu beliau akomodir pendapat dari para sahabat, walaupun ketika diikuti pendapat mereka keluar Madinah akhirnya kalah. Beliau tidak menyalahkan yang usul. Beliau bertanggung jawab ketika mengambil keputusan. Beliau
meminta pendapat para sahabat pada saat akan perang Khandaq, sehingga yang diterima adalah usulan dari Salman Al-Farisi dan masih banyak yang lain. Beliau seorang pemimpin yang open-minded, yang terbuka untuk menerima perbedaan dan pendapat dari sahabat yang lain. Nah, berikutnya tentang ijma' dan qiyas. Ini merupakan pilar pendukung ijtihad. Lalu Al-Quran dan hadis merupakan sumber yang harus kita jadikan, kita dahulukan ya. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang tidak akan kalian tersesat apabila berpegang teguh dengan kedua perkara itu, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah yang sudah kita bahas tadi. Maka berikutnya yang menjadi sumber hukum dalam pengambilan hukum-hukum Islam adalah ijma' dan qiyas. Ijma' ini menurut para ahli usul adalah ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimin. Kesepakatan seluruh orang-orang yang berijtihad, para mujtahid di antara kaum muslimin, fi asrin minal usur, di salah satu zaman, ba'da wafatir Rasul, setelah meninggalnya Rasulullah, ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin, terhadap hukum syar'i yang terhadap atau dalam sebuah peristiwa ya. Jadi ada sebuah peristiwa, kemudian dilihat dari kacamata syar'inya, hukumnya bagaimana, maka para ulama berijtihad. Nah, pelakunya adalah mujtahid, sedangkan produknya itu adalah ya produk yang hasil ijtihad. Jadi ijma ini adalah merupakan konsensus ulama, kemudian sumber hukum yang sah dan pengikat umat. Jadi eh, perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran kemudian dikuatkan kembali oleh hadis Nabawi, ini disepakati oleh ulama. Ya misalnya perintah dalam Al-Quran dan hadis tentang masalah sholat. Maka yang disepakati oleh ulama yang diwajibkan sholat itu adalah sholat fardu. Dalam Al-Quran ataupun hadis ini diberikan isyarat-isyarat tentang sholat 5 waktu. Hanya berupa perintah-perintah. Tetapi apakah perintah ini sampai pada derajat wajib ataukah hanya sunnah? Nah inilah peran para ulama untuk mengkonkretkan, menyepakati ajma'al ulama ala wujubi as-sholawat al-khams misalnya. Para ulama sepakat tentang wajibnya sholat 5 waktu. Dan lain-lain ya. Para ulama sepakat bahwasanya rukun iman 6, para ulama sepakat rukun Islam 5 misalnya. Ini adalah masalah-masalah ijma'. Tidak ada ruang ijtihad kalau dalam bab ijma' ini. Kalau sudah disepakati, maka tidak ada lagi ruang ijtihad. Ibadah sholat rokaat dalam setiap masing-masing, mulai zuhur sampai subuh itu, masing-masing jumlah rokaatnya tertentu sudah disepakati oleh para ulama, maka tidak perlu kita berijtihad. Ijtihad ini kalau tidak ada kesepakatan. Memang sholatnya wajib, jumlah rokaatnya sudah saklek, tauqifi. Tetapi bagaimana tata caranya ini yang masih mengandung debatable atau perbedaan pendapat. Di antaranya tentang masalah waktu. Waktu sholat subuh, apakah seperti kita pada umumnya, ataukah agak mundur sedikit sampai muncul warna-warna kuning di ufuk timur misalnya, itu ada perbedaan. Waktu Isya apakah hanya sampai tengah malam atau sampai subuh, ini ada perbedaan pendapat. Nah, itu dari sisi waktu, belum dari sisi kaifiahnya ya. Jadi inilah masalah istihadiyah sangat luas, baik itu dalam bab masalah akidah, ibadah, ataupun muamalah. Nah, kemudian tentang qiyas ini apalagi ya? Jadi lebih longgar lagi. Qiyas ini menurut ahli usul adalah ilhaqu waqi'atin. Menganalogkan sebuah peristiwa la nassa ala hukmiha,
yang tidak ada teksnya, masalah hukumnya, biwaqi'atin, dengan suatu peristiwa, warada nasun bihukmiha, yang ada hukumnya. Jadi peristiwa yang berkembang, yang sangat dinamis, itu dianalogkan dengan peristiwa yang ada hukumnya. Fil hukmil ladzi warada bihin nas, pada hukum yang ada teksnya. Litasawil waqi'ataini fi illati hadzal hukm. Karena adanya kesamaan antara dua peristiwa itu dalam hukumnya atau dalam sebab hukumnya. Jadi inilah qiyas merupakan analogi hukum, solusi masalah baru, dan ada fleksibilitas syariat. Ya, contoh yang paling mudah pada saat sekarang ini banyak sekali terjadi penyebaran minuman keras, ya, miras dengan berbagai macam jenisnya, termasuk narkoba. Ini kan sangat dinamis, berbagai macam jenisnya. Yang ada dalam Al-Quran adalah khomer. Khomer ini sebuah fenomena, kemudian hukumnya adalah haram, dan ilatnya adalah memabukkan. Maka ada perkembangan-perkembangan dalam dinamika di masyarakat, jenis minuman-minuman selain khomer, ada whisky, ada arak, ada narkoba, dan macam-macam. Maka selama ilatnya ada, yaitu memabukkan, maka selama itu pula hukumnya sama dengan khomer, yaitu sama-sama haramnya. Nah, inilah kias yang menjadi ruang, ya, bagi ulama untuk berkreasi, ya, berinovasi di sana, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang terjadi tentang peristiwa-peristiwa baru yang terjadi di masyarakat. Nah, ijtihad ulama ini adalah keragaman interpretasi, ya. Para ulama beristihad dengan metode dan pemahaman berbeda, menghasilkan berbagai pendapat. Mereka melakukan studi yang mendalam, yaitu dengan analisis teks dari Al-Quran ataupun dari Sunnah tadi. Kemudian dengan nalar yang kritis mempertimbangkan konteksnya bagaimana. Bukan semata-mata tekstual, tetapi dilihat dari kontekstualnya. Sebagaimana salah satu kaidah dalam usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran yang bisa diambil itu dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Memang latar belakang dari sebuah ayat ada sababun nuzul, kalau hadis ada sababul wurudnya, itu penting untuk kita ketahui untuk bisa memahami bagaimana filosofi adanya ayat atau hadis itu secara atau dari tinjauan sejarah. Tetapi baik itu sababun nuzul ataupun sababul wurud tidak membatasi ruang pemahaman kita tentang apa yang terjadi saat ini, ya. Jadi ibroh adalah dengan keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya, ya. Banyak sekali contohnya, ya. Misalnya ayat tentang zihar. Jadi ayat tentang masalah zihar yang menjadi latar belakang turunnya surat Al-Mujadilah itu. Bukan hanya karena pengaduan dari seorang wanita, Khawlah, atas suaminya yang, ya, ada unsur-unsur kedolimannya, sehingga menyebabkan dia mengatakan kata-kata yang tidak pas, kemudian pada saat yang lain minta dilayani oleh istrinya. Maka diadukanlah sebelum melayani suaminya ini kepada Rasulullah. Diadukan bagaimana permasalahan itu. Nah, maka turunlah surah Al-Mujadilah. Ini bukan hanya berlaku untuk yang bersangkutan, tetapi berlaku sepanjang waktu masalah hukum zihar ini. Ini karena keumuman lafadznya. Bahkan ayat yang terkait dengan masalah wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah lemparkan diri kalian pada masalah kehancuran. Ini kan sababun nuzulnya terkait dengan fenomena sebagian sahabat yang sudah merasa mendapatkan kenyamanan, peperangan sudah mereka lakukan dengan sekian banyak futuhat ataupun penaklukan-penaklukan, apakah boleh mereka jedah beristirahat untuk mengurus kebun-kebunnya, sawah-sawahnya, ternaknya, kemudian
untuk sementara meninggalkan jihad, nah, maka turunlah ayat itu. Nah, tetapi walaupun latar belakang turunnya itu secara khusus seperti itu, namun ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka ini sifatnya bisa menjadi dasar untuk yang umum ya. Ibnu Umar menjadikan ayat ini sebagai dasar kepada siapapun di antara kaum muslimin tidak boleh mencelakai dirinya. Tidak boleh melakukan aktivitas ataupun memakan makanan, mengkonsumsi segala sesuatu yang sifatnya bisa mencelakai dirinya. Tidak boleh. Karena ini bertentangan dengan daruratul khamsu itu, dengan maqasidus syariah. Pertimbangan jiwa ya, itu harus dijaga. Tidak boleh untuk dilakukan segala sesuatu yang bisa membinasakan dirinya. Nah, itulah contoh ya, ada nalar yang kritis. Kemudian ada timbangan dalil, mengambil keputusan dengan timbangan-timbangan dalil ya, yang kalau lebih jelasnya bisa kita ambil ya panduan ulumul ijtihad ini adalah ilmu-ilmu yang diperlukan dalam proses ijtihad. Paling tidak ada eh, 7 ya, ada 7 macam ilmu ini ya. Jadi yang pertama adalah ulumul aulawiyah, ilmu-ilmu prioritas. Di sini ada fikih aulawiyah, fikih prioritas, ada fikul muwazanah atau fikih pertimbangan. Kemudian diperlukan al-ulumul amaliyah, ilmu-ilmu yang sifatnya praktis, aplikatif. Di situ ada fikul waqi, fikih realitas. Kemudian fikih tawakkul wal ma'alat, fikih prediksi dan dampak. Dan yang ketiga al-ulumun nadhoriyah, ilmu-ilmu teoritis. Ini terjemahnya kurang satu ya. Yaitu fikih nusus, fikih tekstual tentang masalah Al-Quran, kemudian juga hadisnya bagaimana. Kemudian juga dilihat dari sisi fikul maqasidnya, fikih maksud-maksud syariah, yaitu yang secara intinya tujuan disyariatkannya hukum-hukum itu adalah untuk ijadul masalih wa raf'u al-mafasid ya. Jadi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat. Kemudian dirumuskan menjadi darurat yang 5 itu. Kemudian baru fikih tanzil, fikih terapan. Jadi inilah 7 ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid. Jadi jangan hanya melihat dari sisi tekstual, fikun nusus saja, sehingga disimpulkan menjadi sebuah hukum. Harus dilihat realitanya, fikul wakiknya. Ini fikul wakik bahkan menempati posisi pertama kalau di urut-urutan penerapan manhajiyatul ijtihad ini ya, metodologi dalam berijtihad. Antara satu kasus dengan yang lain berbeda. Antara satu tempat dengan tempat lain berbeda. Orang sama-sama melakukan aborsi, tetapi berbeda hukumnya antara aborsi akibat hubungan bebas dengan aborsi akibat dari pemerkosaan yang dilakukan oleh preman misalnya atau mungkin dulu ya di Israel oleh kaum laki-laki Israel kepada perempuan-perempuan Palestina ya. Mungkin sekarang juga masih, Allahu a'lam. Itu berbeda hukumnya. Nah, inilah dari sisi fikul waqi yang mengakibatkan implikasi hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hukum mengkritik pemerintah antara di Saudi dan di Indonesia berbeda. Kalau di Indonesia adalah negara yang demokratis, yang terbuka, pemerintah siap menerima kritikan asalkan dengan cara yang teratur, yang tidak anarkis. Tapi kalau di Saudi itu tidak boleh mengkritik, itu disebut bughat, pemberontak. Nah, jadi satu fenomena, satu perbuatan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan lebih rinci lagi seperti ini. Ini panjang ya, ada pembicaraan atau materi khusus tentang turuk istimbatil ahkam, yaitu cara menyimpulkan hukum-hukum dari kaidah usul untuk menyimpulkan hukum, apakah kaidah usul yang sifatnya dari pendekatan-pendekatan bahasa,
baik itu ya lafadz dari sisi peletakan maknanya, kemudian dari sisi kejelasan makna ataupun kesamarannya, dari sisi kaifiyah, tata cara untuk menyimpulkan ya apakah mantuk tekstual ataukah mafhum kontekstual ataupun yang tersurat atau tersirat di sini. Kemudian dari sisi penggunaan maknanya, apakah itu hakikat atau majas, apakah sharih atau kinayah. Nah, ini harus didetailkan ya, tidak serta-merta kita ambil secara saklek. Kemudian dari sisi kaidah usul sifatnya tasyri' ataupun legalitasnya, dilihat maqasid syariahnya bagaimana, apakah dia termasuk daruriyah ini yang primer, yang prinsip yang sangat mendesak, ataukah hajiyah yaitu merupakan sekunder, kemudian tahsiniyah tersier, dilihat sejauh mana tingkat mendesaknya, daruratnya seperti apa. Kemudian terjadinya perbedaan teks yang ada dalam ayat ataupun hadis. Jadi raddu ta'arud, memadukan antara teks yang kontradiktif dengan melakukan al-jam'u wa taufiq, memadukan dan memkompromikan ya. Kemudian melihat dari sisi waktunya sehingga ada nasakh wal mansukh. Kemudian baru at-tarjih, yaitu menguatkan salah satu di antara pendapat mana yang lebih kuatnya. Yang kebanyakan di sini ya, Raddu Ta'arud ini yang sangat penting dimiliki bekal oleh para mujtahid dalam menyimpulkan satu hukum. Sehingga yang perlu kita miliki adalah sikap moderat ya, dalam perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah, hasil daripada ijtihad. Kalau tauqifiyah yang sifatnya tadi produk ijma, ya tidak boleh kita berijtihad ya. Tidak boleh kita ungkit-ungkit lagi kalau tentang wukuf di Arafah itu harus tempatnya di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak bisa dipindahkan di tempat lain, di negara lain. Memang harus di sana. Itu tauqifiyah. Tidak bisa kita ungkit-ungkit lagi. Dalam menghadapi perbedaan ijtihadi, umat muslim diharapkan memiliki sikap moderat, yaitu toleransi tadi ya. Sifat yang berlapang dada. Sehingga harus menghormati pendapat lain tanpa merendahkan. Tidak boleh meremehkan yang lainnya. Kemudian mencari kebenaran dengan dalil yang kuat. Jadi kita lakukan tarjih. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih, kalau di NU ada tradisi bahthul masail, ya itu tradisi-tradisi ilmiah yang harus dilestarikan untuk mencari kebenaran ya, bukan pembenaran. Kemudian senantiasa menjaga ukhuwah, persatuan antar umat. Karena persatuan ini adalah harga mati, persatuan itu adalah yang wajib, sementara mencari segala sesuatu yang ideal dalam segala persoalan ijtihadiyah itu untuk saat ini tidak mungkin kita dapatkan ya. Jangankan kita saat ini yang jauh dari masa risalah, saat dulu saja pada masa ketika masa generasi sahabat terjadi apa yang namanya perbedaan pendapat sehingga muncullah bagaimana ya gejolak terjadinya perang Siffin ya ataupun perang Jamal itu adalah karena ada letupan-letupan provokasi dari orang-orang yang tidak menginginkan ukhuwah di antara umat Islam ini terjaga. Padahal saat itu tidak kita ragukan lagi bagaimana tingkat keimanan para sahabat dan pengetahuan yang luar biasa, generasi terbaik. Tetapi mereka mendapatkan cobaan yang berat saat itu dari provokasi-provokasi orang-orang non-muslim yang menyusup ke barisan kaum muslimin, yaitu orang-orang munafik ataupun orang-orang khawarij dan yang lain-lain ya. Mereka berupaya untuk melakukan makar dan tipu daya, memanfaatkan kelengan-kelengan yang terjadi di barisan umat Islam. Jadi intinya harus kita jaga ukhuwah persatuan ini mahal harganya, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara studi kasus penerapan toleransi ijtihadi
Itu contoh nyata toleransi dalam perbedaan pandangan fikih sehari-hari ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita telah selesai melaksanakan ibadah kurban ya. Maka saat itu ada dinamika diskusi di antara sekian hukum atau fikih kurban ya. Hukum panitia kurban mengambil daging, apakah boleh panitia mengambil jatah daging ya? Maka di sini tergantung sudut pandangnya. Kalau panitia ini kita posisikan sebagai anggota masyarakat yang nantinya mereka juga mendapat bagian dari bagian daging ya nggak ada masalah. Hanya perbedaan waktu saja. Untuk masyarakat umum menerimanya itu di akhir, sedangkan panitia agak diajukan ya mungkin untuk keperluan sarapan ataupun makan-makan siang ya. Jadi sifatnya boleh karena distribusi daging ini ada sebagian dihibahkan untuk orang-orang kaya, disedekahkan untuk fakir miskin, kemudian juga sebagian disimpan boleh, dan untuk sahibul kurban. Apalagi kalau di antara panitia kurban ada mudhohi atau sahibul kurban, maka boleh. Tetapi ada juga yang berpandangan tidak boleh ketika apa? Ketika pemberian atau pengambilan daging kurban yang dilakukan oleh panitia kurban ini dari perspektif seperti jasa jagal atau jasa pemboleng ya. Nggak boleh. Jagal itu harus diberikan upah dari uang yang lain, bukan dari daging yang dikorbankan. Nah itu ya, Ali bin Abi Thalib ketika disuruh menjadi panitia penyembelihan kurban, maka Ali mengumpulkan dana dari skema yang lain, bukan diambilkan untuk upah dari daging yang disembelih untuk jagalnya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang itu upah seperti jagal, maka tidak boleh. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi secara bijaksana ya tentang fenomena ini ya. Karena ya kalau di sini lebih dekat ke boleh dari sisi pendekatannya kepada distribusi hibah atau sedekah tadi, bukan dari sisi imbalan jasa seperti tukang jagal itu. Contoh yang lain adalah tentang hukum haji saat ini dengan antrian yang bertahun-tahun ya. Saat ini tersebar video yang cukup viral dan ya saya juga tidak habis pikir ya. Ternyata banyak netizen pembaca dan yang menyimak video itu memberikan dukungan kepada fatwa ini ya. Jadi hukum haji saat antrian panjang seperti saat ini ya. Itu menurut video tersebut konklusinya sehingga haji ini tidak wajib. Karena apa? Ya karena banyak sekali catatannya ya. Di antaranya ya mereka mengkritisi ya tentang dana untuk mendapatkan porsi itu akadnya apa ya. Kalau salam tidak masuk pemesanan, kemudian penggunaannya untuk apa? Yang ke 25 juta itu oleh pemerintah, kemudian manfaatnya ya para fatwa MUI telah disampaikan bahwasanya manfaat yang dihasilkan dari uang porsi itu tidak boleh diambil oleh selain daripada orang yang menabung atau orang yang nitip uang itu. Padahal mungkin selama ini yang terjadi seperti itu ya. Nah, jadi ini perlu tata kelola keuangan haji ya. Mudah-mudahan bisa lebih tertib, ada badan pengelola keuangan haji nantinya secara independen yang terpisah dari Kementerian Agama ya. Jadi yang disoroti itunya. Kemudian yang disoroti ada skema dana talangan tapi sepertinya ini sudah dihapus ya. Yang mereka mengkritisi walaupun labelnya syariah tetapi prakteknya masih ada banyak unsur ribawinya. Kemudian bertahun-tahun ini kan ada unsur gharar dan maisirnya. Anda nitip uang 25 juta ini statusnya apa tadi? Kemudian nanti haji itu tarifnya berapa nggak jelas. Waktu jadi tidak konkret berapa definitifnya itu. Tambahan yang
yang harus dilunasi oleh jamaah itu berapa, itu nggak jelas. Baru jelas nanti ketika Hamin 1 tahun atau Hamin beberapa bulan saja. Kemudian antriannya yang panjang sampai 35 tahun dan seterusnya. Pokoknya dari kondisi yang seperti ini, mereka menfatwakan haji saat ini tidak wajib untuk masyarakat Indonesia. Bahkan dari dialog-dialog itu ada yang bertanya, sampai ada yang bertanya, dia sudah dapat porsi berangkat 2 tahun lagi. Maka ustadznya menyuruh tarik dana itu. Karena tidak wajib. Ini kan menurut saya ya, cukup berani ya fatwa tersebut. Jadi seolah-olah nanti akan menjadi sebuah ya semacam pembenaran ataupun justifikasi bahasanya seolah-olah Islam, rukun Islam kan hanya 4 jadinya ya. Tidak 5 lagi karena haji menjadi tidak wajib. Nah seperti itu ya konsekuensinya. Dulu pernah pada masa-masa di ada yang memberikan fatwa ya dulu ya di Muslim di Maroko dan sekitarnya karena melakukan perjalanan ke Saudi itu sampai 7 bulan dengan kapal sehingga membuat tidak wajib saat itu fatwanya ya barangkali itu mungkin bisa dikiaskan seperti fenomena saat ini ya. Jadi ini ala kulli hal merupakan masalah ijtihadiyah yang satu sama lain mungkin ada dasarnya tadi dan kita silahkan mengakomodir yang mana. Kalau secara pribadi saya tetap wajibkan toh di situ ada peluang ya. Manistato'a ilai sabila. Kan walillahi ala nasi jangan dihapus ya. Itu kan tetap surah Al Imran 96 ya. Dan 97 ya. Jadi itu tetap. Tetapi manistato'a istitoa'nya itu yang menjadi catatan. Sehingga seolah-olah umat Islam saat ini tidak memiliki istito'a yang di Indonesia kan. Walaupun itu haji yang khusus. Apalagi haji yang reguler. Atau gaji furoda itu semuanya mengandung gharar, ketidakpastian. Gaji reguler tadi, tarifnya berapa itu ada unsur ghararnya. Haji khusus juga demikian, mungkin 8.000 atau bahkan mungkin 9.000 ataupun malah 12.000 dolar. Dolar itu kan dolar kan naik turun berapa? Nggak jelas. Terus berangkatnya kapan juga tidak ada kepastian. Apalagi yang furoda ini. Yang bahkan dibatalkan yang tahun ini kan hanya beberapa hari saja sebelum keberangkatan itu kan unsur horornya dan unsur maisirnya, gamblingnya itu sangat dominan sehingga yaitu mereka menghukumi menjadi tidak wajib untuk saat ini. Allah alam. Ini salah satu contoh saja kita tidak dalam konteks mengkritisi atau mencari tarjih, tapi kita ini sekedar untuk wacana. Ya. Kemudian ada lagi video yang viral. Hukum guru menerima sesuatu dari wali murid. Apakah ini hadiah atau gratifikasi suap ya? Ini yang saya juga secara pribadi ditanya oleh salah seorang kawan yang istrinya seorang guru dan biasa mendapatkan hadiah dari wali murid ya. Kan videonya tersebar itu. Jadi di dalam video itu sang guru memberikan rapot yang nilainya bagus kepada wali santri, wali murid. Kemudian setelah itu wali murid memberikan hadiah, kenang-kenangan. Maka gurunya dengan tegas menolak, ini haram, dosa besar. Dengan membaca hadis, man ista'malna ala amalin, barang siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan, farazaqnahu rizqan, telah kami berikan rizki, upah kepada dia, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka yang diambil di luar itu statusnya adalah ghulul. Ghulul adalah pengkhianatan atau bahasa kita korupsi, gratifikasi ataupun suap ya. Jadi hadis ini hadis yang sahih riwayat daripada Abu Dawud ya. Hadisnya hadis yang sahih, teksnya juga teks yang tidak ada masalah, tetapi kan dalam hal ini pemahaman yang perlu untuk kita luruskan ya. Jadi tema konteks daripada hadis ini kan dalam persoalan yang kaitannya dengan ghanimah. Kemaslahatan saat itu, mereka yang dipekerjakan, kemudian mereka mendapatkan imbalan dalam hal yang terkait dengan kepentingan pribadi. Jadi mereka yang dipekerjakan dalam hal mengelola keuangan publik
ataupun fasilitas publik yang mereka sudah dapat gaji dari pemerintah, ini kan bisa, kalau sekarang mungkin kaitannya pejabat lah ya. Kalau mereka mendapat yang di luar itu dan perlu untuk dicatat di sini kan siapa yang memberinya itu kan ya. Dalam konteks seperti apa? Kalau yang dalam video itu kan si murid sudah mendapat nilai bagus dari gurunya. Kemudian sebagai ucapan terima kasih dia kasih. Nah, maka lebih dekat kepada hadiah di sini ya. Tahadu tahabu. Berikanlah hadiah di antara kalian dan akan saling ada mahabbah di antara kalian. Jadi kalau tujuannya, Pak, ini misalnya ya nilai muridnya itu kurang bagus, terus wali murid memberikan imbalan, Ustadz tolong ini nilai anak saya diangkat di atas KKM misalnya. Nah, maka itu suap ya. Jadi suap ini kan definisinya atau ruangnya adalah ketika dia memberikan sesuatu dengan imbalan yang sebenarnya bukan haknya, yang ada unsur kedoliman di situ. Nah, di sini kan ya jadi memang sudut pandang yang berbeda-beda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Yang kalau dalam tinjauan kaidah fikih, maka situ lafzi ala niyati lafid. Tujuan lafat itu tergantung pada orang yang melafatkannya. Orang memberikan nilai uang tertentu kepada kawannya, ini tolong pegang uang ini misalnya ya. Maka status uang ini bagaimana? Bisa statusnya itu adalah halal apabila dia hadiah ataupun sedekah orang yang memberikannya, dan statusnya bisa haram apabila itu bermaksud suap ataupun maksud-maksud yang lainnya yang tidak baik. Nah, atau money laundry misalnya ya. Jadi maqasidul lafzi ala nitilafid, tujuan orang tujuan lafaz itu tergantung pada orang yang memberinya atau orang yang mengatakannya. Ini contoh-contoh yang saya kira banyak sekali di dalam kehidupan kita ya. Fenomena-fenomena yang perlu disikapi dengan bijak. Siapa yang kita kasih jawaban itu berbeda antara satu dengan yang lain. Baik, ini contoh. Kemudian berikutnya tentang manfaat toleransi dalam lingkungan sosial. Toleransi ijtihadi memperkuat hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat. Di sana insya Allah ya akan bisa menciptakan persatuan dan mencegah perpecahan, kemudian akan bisa mewujudkan kedamaian dan lingkungan yang harmonis, serta adanya kerjasama sinergi antar umat, dan mudah-mudahan akan mengantarkan kepada kemajuan karena orang-orang akan berpikiran terbuka. Inilah yang dimaksud dengan masyarakat madani, ya. Masyarakat yang maju, yang terbuka pikirannya, tidak jumut, tidak kolot. Jadi masyarakat yang objektif dalam menerima perbedaan pendapat. Ya seperti masyarakat di Madinah dulu. Awalnya kan objektif ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang muslim itu, tapi kan pada akhirnya yang merusak kesepakatan kan orang-orang kafir sendiri. Nah, jadi inilah harapan-harapan manfaat toleransi dalam lingkungan sosial yang terutama dalam masalah-masalah ijtihadiyah, dalam kehidupan tradisi keagamaan di masyarakat yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain, antara pendatang ya di lingkungan dengan orang-orang yang sudah lama tinggal di situ. Maka dalam hal ini yang datang di akhir harus memiliki melakukan adaptasi ya dengan lingkungannya, tidak saklek dalam mensikapi perbedaan pendapat, kemudian juga yang tinggal lama juga tidak merasa lebih tahu dengan budaya dan sebagainya. Yang penting ada semuanya ada itikat yang baik. Nah, sehingga inilah pentingnya kita membangun pemahaman yang lebih baik. Langkah-langkah praktis untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi ijtihadi, yaitu dengan cara edukasi. Kita pelajari berbagai mazhab. Mazhab ini bertujuan untuk memudahkan ya, bukan untuk mempersulit. Memudahkan maksudnya, ketika kita memahami ayat Al-Quran tertentu dengan pemahaman yang terbatas, maka coba kita mengambil fasilitas
dari mazhab-mazhab tersebut tentang ayat tertentu, bagaimana pemahamannya, dan hasil produknya bagaimana. Nah, kita pelajari. Sehingga kalau kita bisa mempelajari dengan objektif, insya Allah kita akan bisa bersikap yang toleran tadi ya. Ini contohnya misalnya ya, tentang pembatal wudhu ya. Ulama nisa, mulamasa itu maknanya apa? Menyentuh lawan jenis yang bisa membatalkan wudhu itu seperti apa? Kalau mazhab Syafi'i menyentuh lawan jenis walaupun tanpa syahwat itu membatalkan, tapi menurut yang lain kan tidak. Bahkan menurut Ibnu Abbas yang dimaksud mulamasa adalah jima. Sehingga di sini pada saat saya dulu merasakan sendiri ya pada saat di pesawat ya mengambil ihram itu, pembimbing haji mengumumkan saat ini kita berpindah madhab dari Syafi'i ke Hambali. Karena nanti kita akan tahu dan berdesak-desakan dan mungkin ada gesekan dengan lawan jenis. Kalau madhab Hambali tidak membatalkan, kalau madhab Syafi'i itu membatalkan. Padahal kalau diruntut ya dalam masalah tawaf yang berdesak-desakan menurut madhab Syafi'i itu ada rukhsah di situ. Jadi nggak harus mengumumkan berganti madhab dengan yang lain. Nah, ini contoh ya bahasanya dalam satu madhab ini perlu untuk didetailkan lagi supaya tidak ada semacam tadi ya. Dan kalaupun berbeda madhab dalam satu aktivitas juga nggak ada masalah. Dalam sholat misalnya, ketika niatnya mengikuti madhab Syafi'i, kemudian tata cara duduk misalnya mengikuti madhab Hambali, nggak ada masalah. Jadi inilah kita perlu untuk belajar dari berbagai macam madhab dan rata-rata para imam madhab itu mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada satu hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Kalau kalian menemukan pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan pendapatku dan ambillah hadis itu. Nah, itulah contoh ya kita harus selalu belajar dan belajar. Tidak cukup dari informasi sekilas saja. Kita perlu untuk melakukan diskusi, dialog yang konstruktif, yang membangun ya, untuk menghilangkan kejumutan tadi. Jadi perlu untuk dialog, diskusi, tanya jawab, bahtul masail, majelis tarjih tadi ya. Rasanya mungkin kita tidak tahu pendapat orang lain dasarnya apa, mereka juga mungkin tidak tahu yang kita jadikan dasar itu apa, maka perlu dialog. Intinya ibarat orang melakukan rihla itu harus sejauh-jauhnya ya. Pikniknya jauh, jangan piknik hanya di lingkungannya sendiri. Pikniknya harus jauh. Berkumpul di majelis ilmu juga demikian. Berkumpul, kita selalu berusaha untuk menghadiri majelis ilmu secara offline langsung ataupun secara online. Sekarang sudah banyak sekali fasilitasnya. Jadi dengan adanya langkah-langkah seperti inilah, usaha-usaha untuk memaksimalkan, memperluas wacana, insya Allah akan membuka cakrawala berpikir ya. Karena di antara faktor yang melatar belakangi orang itu berpikiran jumud dan kaku, itu karena informasi yang sepihak ya. Ada satu video contohnya, yang saya kira bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang konyol ya. Jadi ada seorang imam di sebuah masjid besar ya, di luar Jawa. Pada saat membaca akhir Al-Fatihah, itu cara mewakofkan tidak sama dengan imam pada umumnya. Akhirnya setelah salam ya, itu diprotes oleh takmir itu ya, oleh jamaah dengan marah, nadanya marah ya, diprotes ya, sampai mengungkit-ungkit Anda aliran apa, mazhab apa, begini begitu ya. Jadi tidak tabayun, tidak dengan cara yang halus, dengan cara yang hikmah, tapi seolah-olah ingin mempermalukan ustadz ini. Padahal justru yang dibaca itu sesuatu yang menjadi solusi ya. Kan ayat yang ketujuh itu kan eh ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu imamnya ini mewakafkan siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim ya. Jadi waktunya di situ kemudian diulangi lagi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu diprotes. Yang biasanya kan satu nafas kalau kuat, kalau nggak kuat kan siratal ladzina an'amta alaihim terus ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, imamnya ini nafasnya nggak kuat, kemudian wakofnya itu berbeda dengan pada umumnya. Itu diprotes habis-habisan. Padahal itu solusi yang lebih tepat sebenarnya ya, supaya tidak memutus wakof antara satu ayat tersebut pada tempat yang itu menjadikan memang ada khilafiyah, perbedaan di sini ya, perbedaan pendapat lah dalam masalah kaifiyah qiraah ya, dan tidak boleh saling menyalahkan di sini sebenarnya. Nah, itu kenapa terjadi protes-protes seperti itu karena ini pikniknya yang kurang jauh tadi ya, diskusinya yang kurang mendalam, ilmunya yang kurang luas, dan kurang menghargai ya perbedaan pendapat di antara masing-masing. Itu satu contoh. Ada satu kaidah yang sama-sama kita ketahui ya dalam masalah perbedaan pendapat. Kaidah ini ada mengatakan dari Syekh Rashid Ridho dalam majalah Al-Manar, tapi Allah alam ya. Yang penting isinya ya. Nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'diru ba'duna ba'dha fi makhtalafna fi. Kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling bertoleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Bagi para aktivis dakwah, kaidah ini penting dan tidak ada masalah. Tetapi bagi kalangan tertentu, terutama yang saya sebut kalangan tekstualis ya, wah ini kaidah ini dikritisi habis-habisan ini ya. Menurut mereka kaidah ini menyesatkan ya dan menganggap ini ya menjadi kaidah yang disebut apa ya mungkin implikasinya kepada liberalisme lah mungkin begitu ya. Tapi ya biarlah ya karena sudut pandangnya memang berbeda dalam melihat satu persoalan ya akhirnya kaidah ini pun juga menjadi bahan kritik bagi mereka yang akhirnya nggak ketemu lah ya sudut pandangnya nggak ketemu ya. Tapi kalau bagi kita kaidah ini penting ya. Kita bekerja sama dalam kita sepakati yang sudah kita mutafak alaih dalam hal-hal yang memang tidak ada perbedaan silahkan kita berta'awun. Tapi kalau di antara kita ada yang berbeda, yang satu memakai madhab A, yang satu madhab B, nggak ada masalah. Kita tidak perlu untuk mempersoalkan karena toh pada zaman Rasulullah nggak ada madhab-madhab ini ya. Pada saat itu bahkan hukum fikih yang 5 itu belum ada. Yang saat itu ada hanya perintah dan larangan. Apakah larangannya sampai bersifat wajib ataukah hanya sunnah? Mohon maaf, apakah haram ataukah makruh? Apakah kewajiban perintahnya, apakah sampai wajib ataukah sunnah? Itu nggak ada perdebatan di antara sahabat. Ketika para sahabat mendapat perintah Rasul, mereka samina wa ata'na, mereka mendengar dan melaksanakan. Ketika mendapat larangan Rasul, mereka samina wa ata'na, mereka mendengar dan menjauhi. Tidak ada klarifikasi tabayun tentang status perintah atau larangan itu. Maka di sini tidak perlu diperdebatkan. Maka yang terakhir ada kesimpulan dan ajakan aksi kita bertoleransi ijtihadi adalah esensi Islam. Mari kita jaga persatuan umat. Kita hargai perbedaan dalam hal ijtihadiyah ya, bukan dalam hal yang tauqifiyah. Kemudian kita jaga ukhuwah, persatuan umat Islam. Ini nomor satu, karena dengan ukhuwah itulah Allah Ta'ala menurunkan keberkahan rahmatnya kepada kita. Kemudian kita sebarkan kebaikan, karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya rahmat bagi kaum muslimin saja. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan materi ini bisa menambah wacana dan semangat kita untuk mendahulukan tasamuh, toleransi dalam hal ijtihadiyah, dan mengedepankan ukhuwah di antara kaum muslimin yang mudah-mudahan dengan itulah kita akan mendapatkan kemajuan dan kemenangan dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.